Puji Tuhan, kita pagi ini bisa hadir tempat ini, saudara-saudara. Saya percaya kita semua terus bergerak dalam Tuhan. Amin. Baik, saudara, pagi ini saya akan membawakan suatu tema tentang posisi yang benar. Pastikan saudara posisinya benar dulu. Duduknya sudah settle, sudah comfort, situ nyaman. Dan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak terganggu dengan apapun di sini, terlebih kepada pikiran kita. Ya, mungkin hari ini tubuh saudara posisinya benar di tempat ini. Saya harapkan juga hatimu juga mengikuti tubuhmu. Amin. Ya, tidak hatimu di sana, hatimu di mana? Ya, pikiran kita kemana-mana juga. Habis ini kemana ya? Belum juga selesai ibadah, pikiran sudah keluar dari gedung ini. Kita tinggalkan tubuh ini di sini, ya. Pulang-pulang tadi apa isinya? Nggak tahu. Ya, saudara, ini hal penting yang harus kita sama-sama pelajari pagi hari ini, karena terkait dengan posisi ini sangat penting sekali. Posisi kalau dalam sekolah kita itu namanya posisi menentukan prestasi. Ya itu. Kalau posisinya itu sangat delay, itu posisinya prestasinya berarti bagus. Karena ada kesempatan untuk apa? Untuk contoh, ya kan, posisi menentukan prestasi. Tetapi itu cara bodoh orang dunia ketika mereka menentukan prestasi dengan posisi yang salah. Ya, tetapi kita akan menempatkan posisi kita hari ini dengan posisi yang benar untuk mendapatkan sesuatu yang benar. Ya, karena kita bicara kehidupan ini bukan hanya sekedar ketika kita menjalani hidup di muka bumi ini, tetapi ada lebih lagi ketika setelah kehidupan di muka bumi ini bagaimana nantinya. Maka itu tentukan selama kita menjalani hidup ini. Ya, saya punya pokok doa itu yang cukup menantang Tuhan, bukan menantang, tetapi bagi saya itu hal yang mustahil. Ya, ketika saya berdoa untuk dua orang yang menurut saya mustahil dia percaya pada Tuhan Yesus, sangat-sangat mustahil, karena bukannya dua orang ini tapi satu negara itu sudah tidak mau percaya Yesus. Nah, saya punya kerinduan untuk dua orang ini yang sangat dekat dengan saya itu dia terima Yesus. Bahkan saya akan katakan ke Tuhan, saya akan berhenti dengan dia kalau dia terima Yesus. Tapi selama dia belum terima Yesus, saya akan terus sama dia. Artinya tawar menawar ini juga harus sama-sama, karena kita tahu siapa kita. Sama seperti Abraham, tawar menawar pada Tuhan ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan, kalau sekiranya ada 50 orang benar di kota itu, apakah Engkau akan hancurkan kota itu? Enggak. Kalau sekiranya ada 50. Oke. Kalau turun terus 40, aku enggak akan menghancurkan kota itu. Kalau kemudian sampai pada limit paling kecil, yaitu 10, aku enggak akan menghancurkan. Artinya Bapak Ibu, Abraham ketika dia sedang tawar menawar dengan Tuhan untuk keselamatan, karena dia tahu ada keponakan dia di kota itu, dan dia tahu bagaimana kehidupan kota itu yang begitu sangat jahat sekali di depan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menetapkan dia akan menghancurkan kota itu, sudah pasti Tuhan sudah tahu porsi kota itu tidak akan bisa ditawar. Bahkan ketika Abraham menawar, Abraham tidak akan pernah menang. Karena dia tahu, Tuhan harus tahu sekali seberapa orang benar di kota itu. Tetapi saya mau sorotnya begini, saudara. Abraham mendapatkan posisi yang benar di hadapan Tuhan ketika dia berani tawar menawar. Kalau Abraham nggak tahu posisinya yang benar, otomatis dia nggak akan pernah berani tawar menawar. Bahkan tawar menawar Tuhan, dia mungkin ngobrol sama Tuhan juga nggak akan berani, karena siapa saya, ya kan? Tetapi karena Abraham dikenal sebagai orang yang dekat dan ditambahkan dia harus keluar dari tanahnya, keluar dari sana saudaranya, diutus Tuhan untuk pergi suatu tempat yang nggak tahu kemana dia harus pergi. Ya, jadi dia yang percaya, oke, aku datang, aku pergi, nanti aku tunjukkan kemana kamu akan datang. Dalam ketidaktahuan Abraham itu kemudian dia berjalan. Dia tahu posisinya di hadapan Tuhan, di depan Tuhan sebagai karunia Tuhan, sehingga dia terus sama Tuhan itu bisa terkoneksi, bisa ngobrol, bisa bahkan tadi tawar menawar gitu kan. Kamu siapa? Berani-beraninya gitu mau. Ini seolah-olah kan begini, Tuhan, aku ingetin kamu nih, jangan sembarangan. Enggak semua orang di kota itu tuh orang jahat. Dia kalau ngomong gak ada kemenakan di situ.
Tuhan pasti sudah tahu seberapa, kalau ada sekian tak akan akan turun, kalau turun lagi sekian tidak akan turun. Pada titik terakhir 10, nggak sampai 10 ya sudah terserah lah, mau lah gitu kan. Akhirnya Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora. Saudara kenal orang saya lanjutkan ini ya, orang timplan. Tahu? Orang timplan itu orang yang tidak tahu kemana dia akan pergi. Kadang dia akan ke sana, dia akan ke kiri. Ya. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Dia nggak tahu, dia harus memutuskan posisinya di mana. Dia nggak akan bisa menempatkan dirinya dengan benar. Itu orang timplan. Dia akan sama seperti air yang di atas daun talas. Tahu karakter daun talas itu apa permukaannya? Ada minyaknya, sehingga ketika ada air di atasnya maka air itu gampang sekali pindah sana, pindah sini, goyang sana, goyang sini. Tidak bisa dia itu nempel dengan proper di dalam satu atas daun itu nempel, tidak akan bisa bergerak, tidak, karena dia di atas talas yang ada minyaknya, air itu gampang sekali terombang-ambing. Dan ketika dia sudah nempel dan akhirnya jatuh, ketika dia tidak bisa lagi nempel dan sampai ke pinggirnya jatuh. Nah, orang pelimpan akan sama seperti ini, saudara. Bukannya dengan tegaskan seperti ini, Tuhan seringkali mendorong kita untuk kita bahkan menentukan posisi hidup kita dan dapat tentu dengan benar. Ya, Tuhan berikan kita free will. Terserah kau mau mengajarkan apa, terserah kau memilih sesuatu mana yang kau akan kerjakan. Tuhan gak akan paksa kita. Dan Tuhan terus mendorong engkau. Tuhan berhadapkan begini, Musa dan juga Yosua dengan tegas berkata kepada Israel, kalau kau hatimu benar-benar pada Tuhan, tetapkan hari ini. Bahkan ketika Musa diberontak, dilawan oleh kelompoknya keturunan Lewi, si Datan Abiram. Oke, sekarang siapa yang mau kepada saya? Kalau saya sebagai umat Allah, kalau kau ragu dengan saya kalau itu taat Allah, begini, besok kamu bawa pebaraan di sini, siapa yang akan kepada siapa Tuhan pilih, dan silakan kamu kelompok mana yang Tuhan pilih. Ya, Musa tahu sekali kepada siapa dan percaya, saudara. Dengan tegas, kalau kamu mau taat kepada Allah, maka seharusnya kamu harus beribadah kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, dia melewati banyak bangsa-bangsa. Dan seringkali bangsa-bangsa ini mencoba untuk membawa bangsa Israel itu mengikuti cara hidup dia. Bahkan ketika bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan pun, dia juga terus mencoba untuk mengalihkan pandangannya kepada bangsa-bangsa lain. Dan pada endingnya, saudara, ketika bangsa Israel menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain dengan cara meminta raja. Sementara Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Hanya Israel lah yang itu rajanya, presidennya, yang Allahnya itu Tuhan. Yang lain itu Allah yang mati. Hanya Israel. Ya. Bahkan sampai hari ini kan didengungkan semua bangsa, bahkan Israel dan takut karena dia tahu siapa Allahnya. Ketika masuk ke tanah Kanaan, Yosua mengingatkan juga nanti di dalam perkataan Yosua mengatakan, kalau kau benar-benar dan katakan kau sungguh-sungguh, artinya saudara menetapkan posisi di depan Tuhan ini tentu. Ya. Nah, kalau saudara menempatkan Tuhan itu segala-galanya atas kehidupan kita, kalau saudara hari ini benar-benar mengatakan bahwa yes, dengan mulut kau berkata Tuhanlah segala-galanya. Oke? Itu yang kau katakan, betul? Kau mengatakan Yesus adalah segalanya, betul? Nah, coba cek sekarang. Apakah benar saya dan saudara sudah menempatkan Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan itu segala-galanya kita, maka sukacita kita itu dari Tuhan. Sukacitamu, kebahagiaanmu itu bukan didapatkan dari yang lain, bukan dengan kesenanganmu, dengan hobimu, mancingkah, badmintonkah, apalagi kerjakah, ada yang punya kerja, ya, online kah,
dan kau mendapatkan satu kepuasan di situ, maka saudara manfaatkan posisimu sedang pelan, katakan pelan. Kadang kamu di situ Tuhan, aku kau kemuliaanmu, engkau lah bahagiaku, engkau lah sukacitaku, tapi di sisi lain hobi ini menyenangkan sekali. Mancing ini membuat aku, apalagi disetir gitu, apa namanya? Namanya kalau strike. Kalau strike kalau selesai strike-nya paling ikan apa namanya? Cedul gitu. Apalagi yang strike-nya kakap gitu. Oh, ini luar biasa. Ini menyenangkan, bulu tangkis. Begitu lawan ada lawan, sing ada lawan, cuma kalah. Masuk Tuhan, kau sukacitaku, keluar dari gereja, hobilah sukacitaku. Engkau sedang pelan. Makanya kalau Tuhan sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita, maka hanya Tuhanlah sukacita kita. Kemudian kalau Tuhan itu segala-galanya atas kita, maka kehidupan kita ini menjadi dikendalikan, didrive oleh Allah. Ya. Didrive. Ada satu kata di bawahnya, pressing toward the prize. Saudara sedang memaksakan untuk saudara ini menuju kepada satu hadiah. Artinya kehidupanmu juga dipaksa Tuhan kepada satu mahkota kemuliaan. Ya, jadi mendrive hidup kita ini bukan kemauan kita, bukan cita-cita kita, bukan apapun yang ada pada diri kita. Tetapi ketika saudara menjadikan Tuhan, posisi hatimu Tuhan kalau segala-galanya, dan Yesus adalah segala bagi kita, maka Allah itulah drivernya kita. Tuhanlah pengendali hidup kita. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Bahkan dikatakan dalam Roh Allah itu mengerjakan dalam hidupanmu dengan segala kemuliaan kekuatannya. Ya, apapun itu, baik hasratmu, keinginanmu, semua digerakkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau Tuhan itu menjadi segala-galanya bagi hidupanmu, maka Tuhan itu menjadi tujuan hidup saudara. Ya, tujuan hidup kita, tidak akan lain. Kemanapun kita berjalan ini, dengan apa yang kita lakukan, kau bekerja, orientasinya pada Tuhan. Saudara berhidupan, orientasinya pada Tuhan. Ya, itu kalau engkau jadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Coba kita cek hari ini, apakah ketika poin ini memang benar-benar menjadi poin yang begitu dominan dalam kehidupan kita, atau hanya hal kecil dan itu kembali kita sedang ke persimpangan, kadang ke aku yes Tuhan kalau segala-galanya, kemudian ke samping kiri iya ini juga penting juga, itu juga kemudian mendrive hidup kita, dikendalikan dengan hawa nafsu, dengan kemarahan, dengan apapun itu, ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu kemana kita akan pergi, nggak akan tahu kemana arah tujuan hidup kita. Ya sudah, nanti aku mati juga hilang, kata mereka. Selesailah sudah, hidup sekali, nikmatilah, gitu kan. Nikmati hidup ini, nggak perlu ada tujuan. Kita sedang menuju pada ketersesatan, saudara. Apa? Kalau Tuhan sekali-galanya, maka saudara menjadikan Yesus itulah tujuan hidup kita, mengendalikan hidup kita. Tuhan dari sukacita kita, kebahagiaan kita satu-satu. Sudah belum? Prosesnya. Jawaban yang cukup berkembang. Memang proses. Ini perjalanan panjang, namanya juga perjalanan. Ya, bukan pelarian ya Pak ya. Perjalanan ini. Kita perjalanan pelan-pelan. Dalam perjalanan ini memang butuh satu hal yang kadang-kadang kita harus berhenti sebentar. Kita melewati kadang-kadang bukan jalan yang lurus, bukan mulus. Kadang-kadang lewati jalan-jalan yang masih diperbaiki, harus antri dulu, jauh. Nah, perjalanan ini harus kita lalui bersama-sama, bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan maka kita akan menikmati hidup dengan nyaman. Sekalipun dengan perasaan, aduh, kok nggak menyenangkan sekali. Dengan kanan kiri kita, dengan teman-teman kita, dengan pekerjaan kita, dengan pelajaran kita, bosen. Kita bosen hidup di muka bumi, saudara?
Belum ya? Kalau belum nanti kan sudah, nanti saya izinkan, saya layani. Tadi bos sendiri hidup di muka bumi karena apa? Terlalu lama ya prosesnya, kapan sampai kepada tujuan hidup saya ini? Ya, yaitu Tuhan. Tujuan hidupmu bukan supaya saudara jadi dokter, jadi tentara, dapat rumah besar, punya mobil 5, itu bukan tujuan hidup kita. Ya. Tujuan hidup kita cuma ini. Siapa? Amin. Tuhan. Tuhan Yesus akan melengkapi segala satunya untuk sampai ke sana. Ya. Seringkali kita juga dipenuhi dengan obsesi kita, ada keinginan-keinginan kita, bahkan kita masih punya kemauan untuk mengerjakan segala satunya dengan cita-cita semua, termasuk sekalipun kadang-kadang kita balut dengan namanya pelayanan. Ya, wah saya punya ini, saya ingin itu, saya mau ini, ada obsesi saya pelayananku, termasuk dengan pelayanan. Hati-hati. Seringkali ada agenda-agenda khusus yang bukan kepada posisi yang benar kita depan Tuhan, karena semua kita pengen eksistensi. Katakan eksistensi. Eksistensi. Siapa yang nggak mau eksis? Wah, aku beli aja Pak, biar aku di balik layar. Wah, ada di dalam gitu kan. Dalam juga ketahuan siapa yang menggerakkan, pasti ketahuan juga. Pasti orang pintarnya pasti tahu. Dalam yang baik. Ya? Dalam yang baik. Ya, dengan baik ya. Dan dalam kita juga yang baik itu bagi Yesus. Amin. Ya. Saudara, kau boleh punya obsesi, karena dengan obsesi saudara ini punya semangat untuk kau hidup. Saudara punya keinginan, bukan orang yang kemudian stuck dan tidak mau bergerak apa-apa. Ya sudahlah, aku dapat ini, sudahlah. Aku terima apa yang kau yang diberikan. Sudah, nggak punya cita-cita lagi, selesai. Ya sudahlah, hidupmu akan berhenti di situ. Tetapi jangan sampai ketika itu semua dibalut dengan pelayanan, seolah-olah itu yang kudus, tetapi sebenarnya itu hanya untuk egosentris kita, untuk diri kita sendiri, supaya orang kenal kita, supaya kita punya eksistensi yang lebih, dan bukan teosentris, bukan Tuhan segala-galanya, bukan Tuhan yang kemudian menjadi yang terbaik yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Ketika hal ini, itu penting untuk kita miliki juga. Oke, mari kita lihat sekarang bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan. Baca semuanya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dan 17. Kelihatan dari jauh? Kelihatan? Baik, kita akan baca dengan pelan-pelan, karena itu perjalanan, jangan pelarian. Yohanes 15, 13, 17. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kukatakan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang anak yang lain. Mari kita kejar. Ketika hal tentang posisi kita di depan Tuhan, saya bilang tadi, Abraham tahu posisinya, Musa tahu posisinya depan Tuhan, Yosua tahu, dan para murid juga tahu posisinya depan Tuhan, sehingga maka dia bisa interaksi sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan begini, awal mula ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan sudah mendesain manusia itu hanya bisa dipuaskan secara benar itu Tuhan. Ya, ini desain awalnya. Ya, ketika Tuhan menciptakan muka bumi ini dan manusia, maka tujuan utama Tuhan menciptakan manusia hanya bisa terpuaskan itu hanya kepada Tuhan. Hanya kemudian itu menjadi total depravity ketika total hancur oleh karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan manusia, maka manusia itu tidak lagi bisa terpuaskan dengan Tuhan. Dia mencari kepuasan yang lain. Ya. Dia seolah-olah bahwa aku mau jadi sama seperti Tuhan. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Jadi itu yang dikatakan iblis kepada Hawa dan Adam. Dan kejatuhan itu membuat orang kemudian
merasa bahwa nggak ada yang bisa lagi memuaskan hidup dia, sehingga dia nggak tahu kemana dia pergi, dibuanglah dari depan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada awalnya bahwa manusia itu hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Makanya dengan firman bagian ini, saya mencoba untuk saudara mengarahkan bahwa kehidupan saudara saya hanya bisa dipuaskan oleh karena Tuhan. Maka posisimu harus benar di depan Tuhan. Ketika kita punya posisi benar di depan Tuhan dan kita tahu posisi kita, maka kita akan bisa terpuaskan dengan total, dengan hal yang sungguh-sungguh. Dan ketika kita puas sama Tuhan, nggak akan punya keinginan lagi cari kepuasan yang lain. Tetapi ketika aku sudah enjoy sama Tuhan, sudah penuhi aku dengan sukacitanya yang melampaui apapun juga, ya, nggak perlu cari waktu khusus buat healing-healingan gitu. Saya pengen puas gitu, saya pengen rekreasi, kemudian bukan berarti saya nggak boleh, ya, tetap saudara boleh lakukan, tetapi itu bukan menjadi poin yang utama untuk saudara mendapatkan penghiburan gitu loh. Bosan sih, naik, jalan-jalan, nah, akhirnya jalan, wah bosan di sini, lalu ngapain? Hilanglah ke Bromo. Artinya Yesus bukan lagi yang solusi utamamu untuk kau selesaikan akan kebosanan dan masalah hidupnya, tetapi saudara sudah mengalihkan dari yang lain. Nah saudara, apa posisi kita di depan Tuhan sebetulnya? Yang pertama adalah kita ini sahabat Kristus. Katakan sahabat Kristus. Sahabat Kristus. Dikatakan ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kukatakan kepadamu. Nah, kata kuncinya ini, kamu adalah sahabatku. Dan menariknya adalah tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Di ayat pertama sampai 12 ini bicara tentang perintah baru. Bagaimana kita harus mengasihi saudara kita, ya, bagaimana Tuhan perintahkan kepada kita untuk mengasihi. Dan rupa-rupanya saudara, Tuhan Yesus berkata demikian ayat yang ke-11. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku punya besar. Sukacitanya Yesus itu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh, ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, yaitu kamu tinggal dalam kasih dan perintah Tuhan. Ketika kita mengasihi, maka kita sedang di dalam perintah Tuhan, dan itulah sukacitanya Tuhan Yesus. Saudara, menjadi sahabat itu satu posisi yang sangat precious sekali. Tempat yang begitu dekat dengan pribadi yang menjadi sahabat kita. Sebagai sahabat orang percaya bukan menerima pengorbanan Kristus, yaitu nyawanya, melainkan juga siap untuk melakukan perintahnya. Bukan hanya sekedar terima, ya, tetapi kita juga siap untuk mengerjakan agar menjadi perintah Tuhan. Jadi posisi yang pertama kita adalah sebagai sahabat. Yesus sudah menyerahkan nyawanya dan dia sudah membuktikan sebagai sahabat yang terbaik kita. Dia tidak cuma ngomong toh jadilah sahabat yang menyerahkan nyawanya. Yesus sudah memberikan teladan bahwa dia benar-benar sahabat kita, yaitu apa? Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang kedua, posisi kita bukan lagi hamba. Ayat ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab Bapa tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripadaku. Saudara, hamba. Kata kuncinya adalah aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Dibandingkannya hamba dengan sahabat, engkau bukan lagi hamba, tetapi engkaulah sahabatku. Hamba itu adalah orang kelas rendahan, tidak memiliki posisi yang bisa tawar-menawar. Sekalipun kita ini ketika kita berubah dari hamba dosa kepada hamba Allah, tetapi di sisi lain saudara saya ini
lebih dekat hubungan kita ketika Tuhan tetapkan engkaulah sahabatku. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru itu dikatakan, bahkan di James Version itu katakan mulai hari ini, terjemahan, mulai hari ini aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Artinya ada penegasan yang benar-benar dikatakan, kamu ini bukan lagi hamba, tetapi kamu ini sahabat. Karena aku sudah memberikan nyawaku untuk sahabat-sahabatku. Bukti kalau kita ada sahabatnya karena Yesus sudah mati buat kita. Ya. Ada seorang tahanan namanya si Ronald. Ya. Dia ini divonis mati sama Pak Hakim karena membunuh karyawan hotel. Dan ketika sampai kepada masa mau divonis dan ada eksekusi, ada peninjauan kembali, saudara. Nah, apa yang menjadi peninjauan dan menjadi hal yang kemudian ada perubahan hukuman dari si pembunuh ini? Rupanya si hakim ini melihat sosok si Ronald ini. Bukan karena perbuatan baik dia di penjara. Nah, bukan kemudian dia mencoba membela diri, naik banding. Terus, nah, dia sudah final, ini sudah ketetapan, ya pasti dieksekusi, dan pada akhirnya dieksekusi dengan cara disuntik mati, dan itu dibatalkan hanya karena si Ronald ini tubuhnya beratnya 220 kilo, hampir sama dengan saya, kacet 200 kilo. Ya, kenapa? Rupanya suntikan mati ini sangat punya dampak yang menyakitkan bagi orang gendut. Jadi beruntung saudara, nggak beruntung. Ya, jangan sampai kita tersisa dengan tubuh kita. Kalau orang disuntik mati dengan tubuh yang sangat gendut begitu, dia itu bisa mati 16 jam berikutnya dengan kesakitan. Karena apa? Obat itu akan bekerja sangat lambat, menembus karena saking beratnya, banyak lemak-lemaknya gitu, saudara. Dan dia sampai pada titik yang mematikan itu sangat lama sekali. Beda kalau yang membuat seperti saya ini, tidak hitungan menit langsung bye gitu kan. Berarti suntik langsung mati, tidak akan dibatalkan lagi hukumannya. Tetapi si Nurul ini, dia udah kasihan sekali, nanti dia akan kesakitan. Si hakim juga mungkin perasaan dia, kamu gagal hukum mati, tetapi kamu akan selamanya di dalam penjara. Sekalipun saudara, hakim ini tidak melakukan apa-apa. Dia ini tidak ada hubungannya apa dengan si penjahat ini, hanya hukuman. Aku hakim, kamu terdakwa, aku membaptis kamu hukuman mati, dan juga hakim ini kemudian bisa membela terdakwa ini hanya karena dia gendut. Ya, si gendut itu beruntung tidak mati, dan dia bisa menghirup udara terus sampai mati. Akhirnya dia mati di penjara. Ya. Dia menjadi orang yang beruntung sekali, sama seperti kita. Kita yang sudah mati, tetapi kita punya sahabat yang baik, yaitu Yesus. Sahabat ini kemudian bisa memberikan nyawanya, bahkan gak cuma udah kamu tak ampuni, enggak begitu, saudara. Itu yang dikatakan banyak orang, kenapa harus mati sih, katanya Tuhan. Apa gak mungkin bisa, udah manusia semua bebas dosa, diampuni dosanya, kenapa harus mati? Itu kan kata-kata orang luar sana yang Tuhan tidak boleh begitu, Tuhan tidak boleh mati, masa Tuhan kalah. Itu kan, itu kata-kata orang yang tidak kenal Tuhan, mencoba mendeskripsikan Tuhan dengan otak dia yang begitu kecil. Itu yang dilakukan Yesus pada kita. Dia sahabat, dia memberikan nyawanya untuk kita. Engkau bukan lagi hamba, engkau bukan lagi orang luar, engkau adalah sahabatku. Ya. Dan setelah itu diangkatlah kita bukan sekedar sahabat yang sudah dibebaskan, tetapi sahabat yang bisa tahu isi hati orang lain. Kita bisa tahu isi hati sahabat kita. Tuhan mau mengasih tahu apa yang ditahui sama Tuhannya. Hamba nggak tahu apa yang dimau Tuhannya, tetapi sahabat tahu. Bahkan dikatakan aku telah memberitahukan
kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Ketika kita menempatkan posisi kita sebagai sahabat Allah, maka saudara-saudara dan saya itu diberikan karunia begini. Engkau bisa mengerti kehendak Bapa karena apa? Engkau punya tempat yang spesial di depan Tuhan. Engkau bukan lagi hamba yang nggak ngerti apa Tuhan mau. Kita sahabat, sehingga kau bisa berkata, Tuhan apa mau sih? Sehingga muncul dalam hatimu, ya Tuhan mau supaya saya memberkati Pak Priyo. Kasih dia uang banyak. Wah, sudah dikata Tuhan. Cuma yang lain, Tuhan katakan dia mau supaya saya menghubungi orang ini karena dia tahu dia sedang bermasalah. Kenapa? Saudara sahabatnya, sehingga Tuhan punya akses langsung untuk bicara kepada kita, dan kita juga punya akses langsung pada Tuhan untuk ngomong sama dia. Nggak perlu lewat pendeta, nggak perlu lewat orang pendoa, ya, nggak perlu lewat dukun Kristen. Banyak sekali beredar di sana. Ya, kita salah menempatkan diri. Kita punya akses langsung sama Tuhan. Kenapa? You adalah sahabatnya Tuhan. Katakan, aku sahabat Tuhan. Aku sahabat Tuhan Yesus. Kita sahabatnya Tuhan Yesus. Tuhan telah memberitahukan segala sesuatu apa yang didengar Yesus dari Amin. Oke. Bukan manusia kelas rendahan. Kita bukan rendahan. Sekalipun kita mungkin rendah, tapi bukan rendahan. Kita memiliki posisi yang tidak rendah. Posisi hamba ada batasannya dan tidak lebih daripada yang lain. Tetapi sahabat punya posisi yang setara, ada kepercayaan. Ya. Misalnya aku ngomong cuma ke BKW doang, kenapa? Aku sahabatku. Yang lain Anda kasih tahu. Ini rahasia berdua. Ya. Kenapa? Sahabat. Nah mungkin dia bocorin rahasia saya karena dia tahu. Itu juga Mas Andre kan, Pak Pri ini ngomong memang beda loh. Kenapa? Bu sahabat saya Pak Pri. Nah, kita begitu plusnya saling percaya. Hamba nggak akan mungkin dikasih tahu rahasia tuannya, Pak. Tapi sahabat pasti kita dikasih tahu. Ada kebersamaan dan sebagainya. Lanjut. Yang ketiga, kita ada orang pilihan. Ayat yang ke-17. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tetapi akulah yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi siapa kita? Indonesia. Akulah umat pilihan Allah. Saudara dan saya ini sekalipun punya wajah sama dengan orang di luar sana, punya pekerjaan sama dengan orang biasanya, makannya sama juga dengan kebanyakan orang di muka bumi ini, tetapi secara spesial Tuhan menetapkan saya dan saudara pilihan Allah. Amin. Secara rohani engkau pilihan Tuhan. Amin. Saya menyadari saudara, saya punya kesimpulan begini, ada banyak apologet di internet, di YouTube, mencoba memberikan pembenaran, bukan pembenaran, kebenaran tentang firman Tuhan, dan membuat membuka segala tipuan-tipuan yang lain. Tapi toh begitu tidak banyak juga yang serta-merta itu percaya pada Yesus. Karena percaya Yesus bukan perkara otak kita coba dipermainkan dengan ini benar, ini salah, tetapi lebih daripada pemilihan, dipilih Tuhan. Ya, ada banyak juga orang di dalam orang Kristen pun ada juga yang tidak pilih Tuhan, akhirnya tidak Tuhan juga. Tapi juga ini banyak juga orang-orang yang belum kenal Tuhan, dipilih Tuhan menjadi umat pilihan Allah. Nah, saya di sini. Saya pastikan saudara umat pilihan Allah. Kita bukan orang sembarang. Dipilih karena apa? Apa karena kita ini gagah, kaya, cakap, punya posisi? Tidak. Semata-mata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena kasih. Dan ketika Tuhan mengitari muka bumi ini, mencari orang yang bersungguh hati pada Dia, dan Dia menemukan saudara di situ. Ini Tommy, ini Dila, ini Priyo jadi umat. Ditetapkan kita sebagai umatnya. Luar biasa nggak? Saudara sadar ini enggak? Saudara bukan orang sembarangan, bukan kelas hamba, kita bukan kelas rendahan. Kita ini punya satu tempat yang sangat spesial di hadapan
Daripada siapa? Allah pencipta langit dan bumi, yang mengerjakan segala sesuatunya, yang bisa mematikan baik jiwa maupun tubuh ini, yang bisa membawa orang itu kepada apapun yang dia mau, dan kita ada dalam tangan yang maha kuasa ini. Dan itulah posisi saudara. Nah, posisinya harus kita pegang betul selama kita di muka bumi. Jangan sampai kemudian saudara menjadi orang yang plain belah. Aku amin hari ini. Begitu nanti keluar kau diberkati dengan satu yang mungkin bisa memesona hatimu, ini kayaknya bisa terlihat secara mata indah, menyenangkan, bisa menggoyang tubuh, bisa kemudian memuaskan hasratku, keinginanku, maka forget it lah pertama tentang Yesus dulu nih. Saya mencoba fans dulu di luar, saya mencoba satu kesenangan sedikit lah, ya main-main sedikit lah. No, saudara, ketika kita berkata posisi kita hari ini sebagai sahabat, kemudian apa lagi? Hah? Kemudian lagi pengat pilihan Allah terlebih lagi, ya, maka engkau akan main-main untuk membawa hidup kita ini ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, sampai kepada mati. Jadi cuma bayangkan saja, nanti habis mati aku enaknya kemana ya, ke surga atau ke neraka ini, jadi aku kemana Tuhan gitu. Karena di dunia aku juga bingung, kadang aku percaya keselamatan, kadang-kadang aku juga coba ke sana ke sini. Saudara, yuk saya mendorong setiap umat Tuhan gereja Tuhan tempat ini, tempatkan posisi kita terus kepada Tuhan. Jangan sampai kemudian Tuhan itu menggeser kita dengan paksa. Balik di sini, terus dalam Tuhan. Kalau enggak, dibuang dari Tuhan. Israel itu berapa kali kita belajar dari bangsa Israel. Yaitu karena dia bangsa pilihan. Di antara ratusan bangsa di muka bumi, siapa bangsa pilihan? Israel. Enggak jadi ditolak. Itu tertulis. Ya, sekalipun dicela banyak orang. Sebetulnya hari ini saja ketar-ketir sama Israel itu. Jadi nah Israel memang nggak benar dari Tuhan, nah pasti dia kalah. Tapi kalau dia tetap sama Tuhan, dilawan sama banyak bangsa, dia akan bisa menang. Itu sudah terbukti kan. Yom Kippur yang pertama dia menang lawan bangsa. Ini Yom Kippur yang kedua, dilawan banyak lagi bangsa. Nah, kita ini menang, kalah, ya. Kalau dia kalah, bangsa lain juga kan kalah, udah butuhkan datang pada bangsa Israel. Tapi lagi-lagi ini predikat sebagai bangsa pilihan tidak akan pernah lari dari Israel. Tinggal kemudian kalau dia dibuang, dia kembali setia sama Tuhan, balik lagi ke tanahnya, kemudian dia taat, dibuang sama Tuhan, dia ke Tuhan lagi, kembali kepada tanah perjanjian, di situ juga dia berbuat dosa lagi, dibuang lagi sama Tuhan. Sama seperti saudara saya. Kalau kau setia sama Tuhan, diberkati, begitu kau diberkati, kau tidak setia sama Tuhan, kemudian kau diberikan satu kondisi yang tidak nyaman, tidak at home, engkau tidak bisa menikmati dari Tuhan, bertobat, dibawa lagi kepada Tuhan. Capek deh seperti itu, betul ya? Kadang keluar, kadang masuk, kadang keluar, akhirnya keluar masuk, dan akhirnya masuk angin. Sakit di situ, nggak selesai. Oke, saudara, mari posisi kita ini bukan posisi yang sembarangan. Ulangan berkata begini, ini yang dikatakan Yesus. Jika kamu dengan sungguh-sungguh, ya, jika hari ini kita, saya dan saudara, sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepada hari ini, sehingga kau mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jika kita sedang sungguh-sungguh memperhatikan apa kata Tuhan, maka saudara-saudara dan saya akan mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya dengan segenap hati. Yosua menyatakan pada bangsa Israel begini. Tetapi ini tadi Musa, kalau sungguh-sungguh dengarin firman Tuhan, apa yang dikatakan, kau akan beribadah dengan Tuhan dan juga melakukan perintahnya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah pada Tuhan, pilih hari ini. Kepada siapa kamu beribadah? Kepada Allah yang nenek moyangmu, ya, beribadah ini kepada Allah lain, atau Allah orang Amori yang tadinya kamu diamini, tetapi
sedang memberikan satu pilihan Yosua ini. Kalau kau pandang baik kau ibadah sama Tuhan, atau tidak baik ibadah sama Tuhan, sudah kamu ibadah sama bangsa-bangsa lain, seperti yang dilakukan dari nenek moyangmu. Tetapi apa keputusan Yosua? Tetapi aku dan sisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, pertanyaan hari ini, posisimu di mana di depan Tuhan dengan paten ini? Bukan hari ini, tetapi ini paten. Paten itu berarti tetap untuk selama-lamanya. Baik ketika kita ibadah maupun kita dari kehidupan di luar sana. Kalau kau pandang baik, kau beribadah sama Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak, ya sudah. Anggaplah ini sebagai wajarnya orang Kristen yang gereja gitu ya. Tapi enggak dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara, aku dan si rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini jawaban yang sangat luar biasa. Pandai saya berkata begini, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Hendaklah kita juga punya satu jawaban begini, jauhkanlah daripada aku untuk kami saya beribadah kepada lain, percaya kemudian ketika tadi menempatkan hati saya kepada hal yang menyenangkan yang lain selain daripada Tuhan. Aku akan tetap mengikuti Tuhan. Tuhan menjadi yang utama, Tuhan menjadi kesukaanku, Tuhan menjadi kebahagiaanku, Tuhan menjadi sopir hidupku, menjadi my driver, ya, menjadi mendrive hidup kita, dan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Tiga inilah akan menjadi poin utama dalam kehidupan saya sebagai orang pilihan Tuhan. Posisi harus benar. Kita menempatkan posisi yang benar di hadapan Tuhan. Ya saudara, mari kita cek hari ini bagaimana kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk berada di posisi yang benar, kita pasti tidak memiliki agenda apapun dalam hidup kita kecuali menyenangkan hati Bapa kita di surga. Halo? Amin. Ketika kita mengambil keputusan untuk berada di posisi yang benar, kita pasti tidak memiliki agenda apapun selain daripada hidup menuruti dan menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Terus, tidak ada pilihan lain. Ya, ini akan mati. Kadang Tuhan itu sangat straight dalam hal menentukan hidup kita. Kadang Dia juga memberikan satu kelegaan bagi kita, ya, tidak memberikan suatu hal yang kemudian menakutkan kita. Tetapi perkara ini, hidup mati kita di tangan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita koreksi hati kita hari ini. Di mana posisimu? Apakah kita tetap dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh pribadi dan juga seisi rumah tangga? Jadikan ini satu peringatan yang engkau terima dari Tuhan, dan kita semua akan mengalami bersama dengan Tuhan. Selesai. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dengan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sampai hari ini, terlebih ketika Engkau menjadikan kami sebagai sahabat-Mu, Engkau tidak lagi menyebut kami sebagai hamba, bahkan kami sebagai umat pilihan Tuhan. Perkara ini datang dari pihak Tuhan. Ini inisiatifnya daripada-Mu ketika Engkau mengangkat kami dari kebinasaan, dari kesia-siaan, dari ketidakberhargaan, dari kematian, ke dalam kehidupan, ke dalam satu posisi yang sangat mulia di hadapan Tuhan, yang terbuang dibawa kembali Tuhan, yang remuk Tuhan rekonstruksi kembali, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang kami terobang-ambing dengan banyak hal di muka bumi ini. Engkau memberikan kepastian. Itu semua datang dari pihak Tuhan, dan kami hanya percaya, kami terima itu dengan iman. Hanya sebatas itu yang bisa kami lakukan.
apa yang Tuhan bisa lakukan dan sudah Kau berikan. Dan ajari kami Tuhan, untuk kami posisikan hidup kami dengan benar, memposisikan kami dapat Tuhan sebagai sahabat, sebagai umat pilihan Tuhan, dan jadikan kami Tuhan orang yang benar di hadapan